Gimana ya rasanya menikmati makanan di sarang burung ini? Atau mencicipi segelas teh dari atas gunung Huashan yang harus ditempuh dengan mendaki gunung serta melewati jalur menantang nyawa. Di tengah pemandangan indah, nyatanya tempat tersebut pernah memakan korban jiwa. Saksikan video lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot. Kengerian segitiga Bermuda masih dipercaya banyak orang. Konon, kurang lebih 50 kapal dan 20 pesawat terbang menghilang tanpa jejak di perairan antara pantai Florida, Amerika Serikat, Bermuda, dan Puerto Rico. Banyak yang meyakini area tersebut berhubungan dengan Pulau Atlantis. Bahkan ada pula yang mengaitkannya dengan portal waktu dan basis alien. Namun beberapa peneliti berpendapat kawasan segitiga Bermuda adalah titik paling dalam Samudra Atlantik. Tak cuma itu, sebagian besar badai tropis Atlantik terjadi di area segitiga Bermuda yang semakin menguatkan jika faktor alam menjadi pemicu keangkeran wilayah tersebut. Nah, di tengah misteri yang masih menyelimuti, The Ancient Mysteries Cruise, salah satu biro perjalanan asal Virginia, Amerika Serikat, menawarkan wisata ke segitiga Bermuda dengan jaminan uang kembali 100% jika Anda hilang. Mereka yang tertarik untuk ikut harus membayar sebesar 1.450 pound sterling atau sekitar 23,8 juta rupiah. Wah, ini sih kalau hilang jadinya santunan ke keluarga ditinggalkan ya. Mungkin pemirsa ada yang berminat? Duh, bener-bener deh, ini sih mau healing tapi jadinya malah bikin pening ya. Dan ternyata tempat-tempat seperti itu ada juga loh di Indonesia. Tempat santai di tengah sungai. Semakin kesini, semakin kesana. Ini gambaran yang pas buat tempat santai anak zaman now. Bertemakan alam, mereka justru nekat bersantai di tengah aliran sungai berbatu. Padahal ini rawan bahaya loh pemirsa, karena musibah seperti banjir bandang bisa datang kapan saja dari arah atas. Kalau kata warganet sih, ngopi menantang maut. Gak cuma di tengah aliran yang tenang, warga Konoha juga senang bertaruh nyawa dengan healing di tengah aliran sungai yang cukup deras. Lihat aja pemirsa, tempat duduknya pun rata-rata sudah penuh, alias banyak pengunjung yang penasaran, ingin merasakan sensasi makan sambil berbasah-basah ria. Gimana pemirsa, tertarik mengunjunginya? Kafe pinggir rel kereta api di Vietnam. Bukan cuma Halong Bay, di Vietnam ada tempat wisata yang selalu ramai didatangi turis mancanegara. Bukan karena pemandangan alamnya, mereka datang untuk merasakan sensasi berdiri di pinggir rel kereta api. Jadi, ketika kereta api lewat, para turis ini berbondong-bondong segera mengabadikan gambar menggunakan kamera ponsel mereka. Wah, bener-bener nih bule, nggak ada takut-takutnya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, pada 17 September 2022 lalu, pemerintah Vietnam resmi menutup deretan kafe rel kereta api Hanoi Dong dengan alasan keselamatan. Bird Nest Restaurant, sensasi makan di ketinggian. Untuk yang punya fobia ketinggian, jangan coba-coba datang ke sini. Di Thailand, ada satu restoran yang terletak di atas pohon di ketinggian 4,9 meter dari tanah. Dinamakan Bird's Nest Restaurant. Tempat ini memang seperti sarang burung. Di sini, pengunjung dapat menikmati hidangan sambil melihat indahnya pemandangan laut di sekeliling. Mengusung konsep alami, sarang burung ini terbuat dari anyaman rotan yang dikaitkan pada pohon. Makanan dan minuman yang disajikan juga diolah dari bahan baku yang diperoleh di kebun sekitar. Kalau di atas begini, gimana cara pramusajinya mengantarkan pesanan ya?
Yang pasti bukan terbang ya pemirsa. Para pramusaji akan menggunakan zip line atau wahana seperti flying fox dari satu pohon ke pohon lain untuk melayani pengunjung. Wah, seru banget nih. Chow Phraya Antique Cafe menikmati kuliner di tengah arus banjir. Pandemi COVID-19 di Thailand memaksa para pengusaha kuliner tetap harus buka meski dengan berbagai siasat agar tidak merugi. Nah, mikirin itu aja susah. Ditambah pula ada badai tropis yang mengakibatkan hujan lebat dan membuat air sungai naik, hingga restoran tergenang hampir setiap hari. Tapi siapa sangka pemirsa, kondisi ini justru menjadi daya tarik pengunjung. Chow Phraya Antique Cafe tidak pernah sepi karena semua ingin mencoba sensasi makan hotpot di tengah air banjir. Bahkan sang pemilik menawarkan pengalaman hotpot surfing, yakni makan di tengah ombak saat ada perahu melintas. Bener aja dong pemirsa, momen setiap 15 menit sekali itu justru yang paling ditunggu-tunggu pengunjung. Mau datang ke sini, jangan lupa reservasi dulu ya, karena selalu penuh dan tempat terbatas. Berani berkunjung ke kedai teh di Gunung Huashan, Cina? Bagi masyarakat Cina, minum teh menjadi tradisi tersendiri. Bahkan di sana ada tempat minum teh yang letaknya di atas Gunung Huashan. Untuk mencapainya benar-benar harus bertaruh nyawa. Pertama, para pengunjung akan menaiki bis menuju tempat cable car yang akan membawa ke atas gunung. Itu belum selesai pemirsa. Setelah turun dari cable car, pengunjung akan berjalan menuju puncak melewati jalur yang cukup berbahaya sehingga dijuluki sebagai Road to Heaven. Pastinya pengunjung harus berjalan hati-hati di jalur setapak di atas ketinggian 2000 meter ini. Yang paling epik sih, pengunjung juga harus memanjat gunung untuk mencapai kedai tersebut. Lihatnya aja merinding. Kedai teh ini memang dibangun di dekat kuil Tao yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Selain menikmati teh hangat dengan rasa khas, para pengunjung juga menyempatkan berdoa di kuil untuk memohon keberkahan dan keselamatan. Dan jangan salah pemirsa, meski jalannya menantang maut, tapi setiap tahunnya kedai ini didatangi oleh lebih dari 1 juta orang. Jalur ekstrim menuju puncak Gunung Huashan tentu saja rawan kecelakaan. Seperti yang menimpa seorang pengunjung bernama Deng. Ia dan beberapa temannya datang ke sini untuk berwisata sambil mengambil sejumlah foto untuk dibagikan ke akun media sosial miliknya dan juga ke beberapa teman dekat. Namun beberapa temannya mulai khawatir karena beberapa waktu kemudian Deng tidak pernah memberikan respon. Mereka pun segera menghubungi pihak keluarga untuk datang ke lokasi. Benar saja, saat dilihat dari rekaman CCTV, Deng terjatuh dari tebing saat dirinya hendak mengambil foto selfie. Menurut pengelola, dia berdiri di tanah yang labil, serta pagar pembatas yang tak cukup tinggi untuk mencegahnya jatuh. Akibat insiden ini, pihak Mount Huashan akhirnya memberikan uang santunan senilai 40.000 yuan atau sekitar 84,5 juta rupiah kepada keluarga korban. Jadi pemirsa, dimanapun kita berada, selalu berhati-hati ya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Maksud hati berlibur bersama orang tercinta, nyatanya beberapa pengunjung tempat wisata Pengcho, Sichuan, Cina ini harus kehilangan nyawa. Meski sudah diingatkan oleh otoritas setempat, jika kawasan tersebut masuk ke area berbahaya, para pengunjung tetap nekat untuk membangun tenda di sana. Benar saja, setelah semalaman diguyur hujan, tiba-tiba banjir bandang menyapu lokasi wisata tersebut. Mereka pun berusaha lari ke area pinggir sungai, tapi beberapa di antaranya terjebak di tengah bebatuan dan tidak sempat menyelamatkan diri. 700 penyelamat diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Dilaporkan 7 orang tewas dan 8 luka-luka akibat insiden tersebut.
Nah pemirsa, selalu diingat untuk menghindari tempat wisata yang berhubungan dengan air saat musim penghujan tiba. Jangan sampai niatnya mau happy, malah berujung celaka. Pantau terus 4 pertanyaan hari ini, lalu jawab di Instagram @trans7onthespot.official. Jamur, bahan makanan yang merakyat di tanah air, dulunya pernah menjadi makanan khusus para raja dan bangsawan saja. Meski cuma jamur, tapi jamur yang satu ini harganya bikin kita melongo. Juga ada beragam kuliner berbahan jamur yang mungkin menjadi inspirasi bagi para bunda di rumah. Jadi tetaplah di On The Spot ya bun. Pemirsa, mungkin banyak yang belum tahu, jika di dunia ini, tepatnya di Amerika Serikat, jamur mendapat perhatian khusus. Yap, di negeri Paman Sam, sepanjang September di setiap tahunnya, diperingati sebagai Bulan Jamur Nasional. Saat inilah Departemen Pertanian Amerika Serikat mengedukasi masyarakat tentang begitu banyaknya manfaat jamur. Tak cuma sebagai bahan makanan, banyak jenis jamur yang ternyata bermanfaat bagi kesehatan. Nah pemirsa, inilah si jamur, makanan favorit semua umur, pastinya versi On The Spot. Jamur termasuk sayuran atau bukan? Di tanah air, jamur menjadi salah satu olahan atau bahan makanan yang banyak digemari. Selain lezat dan bergizi, jamur juga mudah didapat dan harganya pun terjangkau. Betul kan Bunda? Nah, kita juga sering menyangka kalau jamur termasuk dalam jenis sayuran, semisal toge atau kacang-kacangan. Padahal nih bun, jamur bukan termasuk tumbuhan, karena dia nggak punya klorofil atau zat hijau daun, sehingga tak bisa disebut sayuran. Jamur punya golongan sendiri, yaitu kingdom fungi. Jadi jangan salah sebut lagi jamur sebagai sayuran ya bun. Jamur, makanan favorit raja-raja Mesir kuno. Jamur sebagai bahan makanan ternyata sudah dikenal sejak dulu kala. Bahkan jamur pernah menjadi makanan termewah pada zaman Mesir kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Berdasar catatan, pada zaman Mesir kuno, jamur hanya tersedia bagi kaum bangsawan, sedang rakyat biasa dilarang untuk memakannya. Bahkan menyentuh pun tak boleh. Mereka percaya jamur adalah tanaman keabadian atau hadiah dari dewa Osiris. Selain dikaitkan dengan keabadian, jamur juga dianggap telah dikirim ke bumi dalam bentuk sambaran petir. Karena orang Mesir kuno bingung bagaimana caranya jamur bisa tumbuh tanpa akar dan daun. Tidak sembarang jamur bisa dimakan. Tapi hati-hati bunda, tidak semua jamur bisa dijadikan bahan makanan ya. Beberapa jenis jamur justru sangat berbahaya bagi manusia karena mengandung racun. Karena itu kita harus bisa membedakan mana jamur yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Caranya bagaimana ya? Pertama, dengan melihat warnanya bun. Jamur yang beracun cenderung punya warna mencolok seperti merah, kuning, hitam, dan biru. Sedangkan jamur yang aman untuk diolah kebanyakan warnanya tidak mencolok. Misalnya berwarna putih pucat atau kuning keputih-putihan. Kita juga bisa mengetahui dari aromanya. Jamur yang beracun biasanya berbau menyengat seperti bau busuk atau bau amonia. Sementara jamur layak konsumsi tidak mengeluarkan bau yang tajam. Kemudian dari bentuknya, jamur beracun biasanya memiliki cincin atau cawan pada bagian atasnya. Berbeda dengan jamur biasa yang kebanyakan tidak memiliki cawan. Jamur beracun juga mudah hancur apabila diraba. Gimana bunda? Jadi tahu kan sekarang? Jamur bisa bercahaya? Nah, ngomongin soal jamur, ternyata di dunia ini ada jenis jamur yang terbilang unik karena bisa mengeluarkan cahaya.
Jamur-jamur ini dapat bercahaya karena adanya reaksi kimia yang disebut bioluminesensi. Biasanya jamur-jamur ini bercahaya di saat-saat tertentu saja, tergantung jam biologis jamur tersebut. Menurut para ahli, tujuan jamur mengeluarkan cahaya salah satunya untuk menarik para serangga. Karena lebah, lalat, dan semut sangat berperan sebagai penyebar spora untuk kepentingan reproduksi jamur. Jamur termahal di dunia, seharga mobil mewah. Di tanah air, jamur termasuk bahan makanan yang harganya terjangkau. Jamur merang misalnya, di pasaran harganya sekitar Rp9.000 per 100 gram. Sementara jamur tiram Rp3.500 per 100 gram. Tapi tahu nggak Bunda, kalau di dunia ini ada loh jamur yang harganya bisa bikin kita melongo. Ini dia jamur truffle. Ini merupakan jenis jamur langka yang tumbuhnya di bawah tanah, biasanya di kedalaman 5-40 cm. Jamur ini juga hanya tumbuh di wilayah-wilayah tertentu di Eropa yang suhunya lembab dan hangat di siang hari tapi dingin saat malam. Jamur ini hanya tumbuh selama 2 bulan dalam 1 tahun. Masa panennya pun sangat lama, bisa 4-7 tahun sekali. Saking sulit mencarinya, para petani jamur ini biasanya memakai bantuan babi betina atau anjing terlatih untuk mengendus keberadaan si jamur di dalam tanah. Karena langka dan sulit untuk mendapatkannya, tak heran kalau jamur truffle harganya mencapai $3.600 atau sekitar 54 juta rupiah per ons. Kalau 1 kilogramnya berarti tinggal dikalikan 10 saja. Waduh, seharga mobil mewah ini sih. Jadi tak salah kalau jamur truffle disebut sebagai the king of mushroom atau rajanya jamur. Peti dari jamur selamatkan bumi. Jamur ternyata bukan cuma untuk bahan makanan atau obat-obatan saja. Di Belanda, jamur juga digunakan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan peti mati. Look, salah satu startup di negeri kincir angin telah menciptakan peti mati dengan bahan dasar jamur. Alasannya, dengan peti mati jamur, jenazah yang terkubur dalam tanah bisa menjadi nutrisi bagi tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Tapi bukan berarti peti ini terbuat dari jamur yang biasa kita temui di kebun atau halaman rumah ya. Mereka membuatnya dari struktur akar bawah tanah bagian jamur yang dicampuri sedikit lumut hingga menjadi miselium. Setelah itu, miselium dicampur dengan serpihan kayu saat dimasukkan ke dalam cetakan peti. Hebatnya, kekuatan peti mati ini nggak kalah dari peti mati berbahan kayu karena bisa mengangkut berat hingga 200 kg. Membahas soal jamur tentu nggak lengkap ya Bun kalau tidak membahas juga tentang beragam olahan kulinernya. Dan masing-masing negara punya kuliner berbahan jamur dengan ciri khas tersendiri. Biasanya jamur dijadikan sebagai lauk untuk makanan utama. Tapi di Cina, jamur juga diolah sebagai dessert atau makanan penutup. Ini dia Snow Fungus Dessert Soup. Untuk membuatnya, jamur salju atau jamur kuping putih sebagai bahan utama dicuci dengan air hangat, sehingga teksturnya akan terasa lebih lembut namun kenyal. Lalu, potong-potong jamur menjadi beberapa bagian dan buang tekstur yang berwarna kuning di bagian tengah. Kita juga memerlukan daging kurma atau buah longen ya Bun. Juga biji teratai yang sudah dikeluarkan bagian isinya yang keras. Selanjutnya rendam dengan air hangat selama 5 menit. Langkah selanjutnya, masukkan seluruh bahan-bahan tadi ke dalam air di wadah. Kemudian rebus dengan menggunakan api kecil selama 15-20 menit. Jangan lupa, tambahkan gula sesuai selera ya. Aduk sampai merata dan jadi deh Snow Fungus Dessert Soup. Gimana Bunda? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Nah, kalau yang ini olahan jamur dari Indonesia, namanya rendang jamur. Cocok nih buat pemirsa yang vegetarian atau sedang diet, tapi pengen banget makan rendang. Seperti bikin rendang pada umumnya, tapi daging diganti dengan jamur tiram. Langkah awal, siapkan jamur tiram dan potong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian campurkan dengan telur dan tepung agar teksturnya lebih crispy. Jika sudah, masukkan adonan ke dalam minyak panas untuk proses penggorengan.
Tak perlu lama, kalau warnanya sudah kecoklatan, langsung angkat ya bun. Kemudian campurkan yang olahan bumbu rendang. Tada! Jadi deh rendang jamur. Enak. Nah, kalau ini adalah olahan jamur untuk mereka yang kepingin menggabungkannya dengan seafood. Namanya crab stuffed mushroom atau jamur isi kepiting. Dari namanya sungguh menggugah selera. Untuk olahan ini yang diperlukan adalah jamur kancing atau portobello. Jamur lebih dulu dipisahkan bagian batang dan payungnya. Lalu siramkan minyak kelapa pada payung jamur-jamur tersebut. Kemudian panggang selama 15 hingga 20 menit dengan suhu 350 derajat. Sambil menunggu panggangan matang, iris kecil-kecil batang jamur, juga bawang merah, seledri, daging kepiting, dan roti tawar. Untuk menambah rasa gurih, bisa juga menambahkan parutan keju. Jika bahan-bahan sudah siap, goreng bersamaan. Setelah matang, tiriskan dan dinginkan beberapa saat. Lalu campurkan dengan irisan daging kepiting, keju, seledri, dan roti. Nah, sudah jadi deh adonannya. Tinggal masukkan ke dalam wadah jamur yang telah dipanggang tadi. Duh, bikin ngiler ya pemirsa. Pemenang kuis on the spot trivia yang beruntung akan diumumkan di Instagram @trans7onthespot.official. Beberapa waktu lalu sempat heboh mengenai boneka arwah yang dimiliki oleh para pesohor tanah air. Namun ternyata di Thailand, merawat boneka arwah adalah sebuah tradisi untuk menolak bala loh. Kalau di India, orang-orang ini rela diinjak oleh sapi, bahkan tradisi melempar bayi dari balkon. Masih ada tradisi unik lainnya loh dalam menolak bala. Informasinya setelah yang satu ini ya. Untuk menolak bala, setiap daerah di berbagai wilayah pasti memiliki tradisinya masing-masing. Namun tidak sedikit dari tradisi tersebut yang terlihat nyeleneh. Lantas, seperti apakah ritual tradisi tersebut? Berikut tradisi menolak bala dengan ritual tak biasa versi on the spot. Look Tap, memelihara boneka demi keberuntungan di Thailand. Beberapa waktu yang lalu, spirit doll atau boneka arwah ramai diperbincangkan di Indonesia. Pasalnya ada beberapa artis tanah air yang mengadopsi boneka tersebut dan memperlakukannya bak anak manusia. Dengan segala kontroversinya di Indonesia, ternyata tradisi mengadopsi boneka arwah ini sudah ada sejak lama di Thailand loh. Tradisi ini dikenal dengan nama Takutta Look Tap atau lebih dikenal sebagai Look Tap. Look Tap sendiri diwujudkan dalam bentuk boneka plastik dengan rupa anak kecil dan dipercaya sudah dirasuki atau dihuni oleh roh-roh pembawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Look Tap di Thailand pun diperlakukan sama dengan boneka arwah yang ada di Indonesia. Bahkan di tempat penitipan anak, Look Tap diperlakukan sebagai seorang anak bukan sebagai mainan. Mereka akan diberi makan, diajari membaca, diajak bermain, dan juga tidur siang. Wah, sungguh perlakuan yang sama dengan anak manusia pada umumnya ya pemirsa. Look Tap sendiri memang begitu dianggap spesial karena Look Tap dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu menarik hal-hal baik bagi pemiliknya. Okali, tradisi lempar bayi dari ketinggian 15 meter di India. Setiap negara pasti memiliki keunikan budaya dan tradisinya masing-masing. Ada tradisi yang unik, sakral, bahkan ada juga yang memiliki ritual kepercayaan yang terkadang cukup ekstrim. Di India misalnya, ada tradisi yang bernama Okali. Ini merupakan tradisi melemparkan bayi dari atas kuil. Dalam menjalankan ritual ini, bayi yang baru berusia beberapa bulan hingga 2 tahun ini akan dilemparkan dari atas balkon setinggi 15 meter. Untungnya tidak dijatuhkan begitu saja. Bayi-bayi tersebut akan ditangkap oleh sebuah kain yang sudah dipegang oleh beberapa orang.
Saat hendak dilempar, bayi tersebut akan dipegang kedua kaki dan tangannya, lalu diayunkan terlebih dahulu layaknya sebuah keranjang. Dan saat dijatuhkan ke bawah, sang ibu sudah menunggu di bawah bersama para warga. Meskipun terlihat seperti tradisi yang begitu menyeramkan, namun warga India percaya bahwa tradisi ini dapat memberikan keberuntungan dan kesehatan kepada para bayi. Meskipun tradisi ini sudah berjalan cukup lama, namun tidak sedikit yang mengecam ritual ini karena dianggap terlalu berbahaya. Bahkan Komnas Perlindungan Anak India pun melarang ritual ini karena berbahaya bagi kondisi psikologis para bayi. Akhirnya sejak tahun 2009, surat resmi yang menyatakan pelarangan tradisi ini pun dikeluarkan. Namun masih banyak warga di desa terpencil yang melakukan tradisi ini. Ritual diinjak sapi demi mendapat kehidupan lebih baik India. Pemirsa, apa yang Anda lihat ini bukanlah tragedi segerombolan sapi mengamuk yang menginjak manusia, melainkan sebuah tradisi yang ada di India. Tradisi diinjak sapi ini diadakan setiap 1 tahun sekali di kota Madhya Pradesh dan dilakukan oleh umat Hindu India. Biasanya ritual ini akan diadakan setelah hari Diwali, perayaan tahun baru umat Hindu di India. Meski terlihat ekstrim, tapi orang-orang yang melakukan ritual ini tidak mengalami luka sama sekali. Wah, padahal ngeliatnya aja udah kerasa bikin dada sesak ya pemirsa. Ritual diinjak sapi ternyata punya makna tersendiri loh pemirsa, yaitu dengan melakukan ritual ini, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Selain itu, ritual diinjak sapi juga menggambarkan bahwa manusia harus merasakan sakit terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil yang lebih baik. Hewan sapi digunakan karena dipercaya sebagai reinkarnasi dari Dewa Krishna. Sai Daiji Eyo, tradisi rebutan kayu di Jepang. Ritual tak biasa demi menolak bala selanjutnya berasal dari negeri Sakura, Jepang. Dikenal dengan nama Sai Daiji Eyo, tradisi ini begitu diminati oleh para pria yang ada di Jepang. Setidaknya di tahun 2019, hampir 10.000 partisipan bergabung dalam festival Sai Daiji Eyo ini. Dalam festival ini pun, para partisipan diwajibkan untuk tidak berbusana dan hanya menggunakan kain berwarna putih yang digunakan sebagai pengganti celana. Selain itu, mereka harus berhasil mendapatkan batang kayu suci yang dipercayakan memberikan keberuntungan. Wah, jumlah partisipannya banyak sekali ya pemirsa. Semoga tidak ada yang terluka ya dalam ritual ini. Natitas, ritual merayakan Hari Tengkorak di Bolivia. Ada perayaan unik di Bolivia, yaitu Natitas atau Hari Tengkorak. Perayaan ini merupakan tradisi penuh warna untuk menghormati orang mati. Dalam tradisi ini, tengkorak-tengkorak akan dihiasi dengan berbagai aksesoris, lalu akan diarak ke pemakaman seminggu setelah merayakan All Saints Day. Selain itu, warga Bolivia juga akan mencium tengkorak-tengkorak tersebut. Hari Tengkorak ini merupakan tradisi turun-temurun menurut kepercayaan adat kuno masyarakat setempat dan dipercaya dapat membawa keberuntungan dan perlindungan untuk menghormati orang mati. Di tahun 2014 misalnya, ada seseorang yang mengikuti tradisi ini dan mengatakan kepada tengkorak bahwa ia ingin menjadi anggota parlemen. Tak lama berselang, ia pun berhasil menjadi anggota parlemen. Dan menurut kepercayaan orang tersebut, karena permintaan dikabulkan oleh tengkorak itu. Tak hanya di negara-negara tadi, ternyata di Indonesia juga ada loh tradisi-tradisi tak biasa untuk menolak bala yang masih ada hingga kini. Belum lama ini, sebuah video yang memperlihatkan momen seorang bocah berusia 4 tahun yang sedang menjalani acara tunangan viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 18 detik tersebut, terlihat seorang anak perempuan yang diketahui bernama Vika dipasangkan sebuah cincin oleh seorang ibu yang memakai hijab berwarna coklat. Bagi warga di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Pasalnya, tradisi perjodohan sejak kecil ini memang kerap kali terjadi di wilayah tersebut. Pertunangan ini pun tidak bersifat mengikat,
hingga si anak dewasa. Karena meskipun sudah ada pertunangan, jika sudah besar tidak berjodoh, maka pertunangan itu tidak akan menjadi halangan. Tenang pemirsa, ini bukan video seorang pria yang sedang poligami ya. Ini adalah tradisi kembang sepasang yang berasal dari daerah Pati, Jawa Tengah. Kembang sepasang sendiri adalah sebutan untuk dua anak wanita saudara kandung. Saat pernikahan anak terakhir, maka anak tertua harus didandani seperti pengantin juga. Awalnya, suami dari kakak pertamanya tak mau didandani, sehingga nampak seperti seorang pengantin pria yang diapit oleh dua pengantin wanita. Namun setelah dibujuk, akhirnya suami kakak pertama bersedia untuk didandani. Bukan tanpa alasan, tradisi ini dilakukan agar membuang sial dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Video yang viral usai diposting oleh akun TikTok @sintabarbie ini direkam di desa Beketel, Kecamatan Kayen, Jawa Tengah. Meskipun berasal dari wilayah Pati, namun tak semua wilayah di Pati mengikuti tradisi ini, sehingga banyak warganet dari Pati yang baru mengetahui tradisi seperti ini. Sudah mengumpulkan keempat jawabannya? Yuk langsung jawab di Instagram @trans7onthespot.official dan dapatkan hadiah yang menarik. Kini telah hadir Alobank. Dengan Alobank, nasabah bisa mendapatkan pengalaman perbankan masa depan hanya dalam satu genggaman saja. Ayo